Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi bukan program prakerja secara total yang dihentikan. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Ternyata baru tadi pagi saya upload video, sekarang ada info baru lagi ya. Jadi seperti janji saya, jika ada info terbaru dan saya bisa buat videonya akan saya upload secepatnya agar jadi juga bisa terupdate buat teman-teman semua. Jadi hari ini tentang surat edaran kartu prakerja ya. Sebenarnya suratnya tertanggal 30 Juni, saya baru tersebar di sosial media itu baru per hari ini. Jadi banyak banget saya lihat juga di komen yang salah tafsir mengenai surat tersebut. Yang halnya adalah penghentian paket pelatihan program kartu prakerja. Banyak yang berpikir, oh artinya prakerja akan dihentikan untuk programnya. Atau pelatihan prakerja tidak dihentikan lagi hanya sampai gelombang 3 saja. Tapi bukan itu sebenarnya teman-teman. Jadi kalian jangan terlalu melihat luarnya aja tanpa membaca isinya langsung. Jadi setelah saya baca juga di sini, dan selain surat ini pun saya juga mencari informasi di Instagramnya prakerja, lalu beberapa media berita di internet untuk memastikan kebenaran dari surat ini. Dan ternyata benar surat ini memang resmi dari prakerja dan sudah ditangani oleh Ibu Deni. Jadi biar lebih gampangnya saya akan screen record dulu ya. Oke, ini dia. Di sini ya mungkin ya. Jadi ini dia. Jadi ini adalah suratnya. Kartu prakerja nomor sekian, sifatnya segera, lampiran 1, halnya penghentian paket pelatihan program kartu prakerja, tertanggal Jakarta 30 Juni 2020. Kalian bisa baca di sini, kalian bisa pause kalau mau baca lebih jelasnya. Tapi intinya, dari salah satu hasil evaluasinya, mereka akhirnya memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan. Jadi nggak semua pelatihan dihentikan, tapi program paket. Sebut saja dari Skill Academy ya, salah satunya, dia punya paket yang harganya 1 juta rupiah, dapat cashback 100.000. Jadi itu paketnya langsung beberapa pelatihan langsung ada di sana. Jadi kita bisa ikuti bertahap sampai pelatihan selesai. Jadi setiap kita langsung kita gunakan sekaligus untuk membeli pelatihan yang paket tersebut. Kenapa pelatihan ini di stop atau dihentikan? Karena yang pertama adalah tidak ada mekanisme yang dapat memastikan bahwa setiap peserta yang mengambil atau membeli paket pelatihan menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan yang ditawarkan dalam paket pelatihan tersebut setelah mereka mendapatkan insentif tunai. Jadi sepertinya banyak banget teman-teman kita yang ambil paket program paket pelatihan, misalnya ada 10 pelatihan nih dari paket tersebut. Kalian baru keluarin 2, dapat insentif, dapat sertifikat, lalu insentifnya cair, pelatihan yang berikutnya yang masuk dalam paket tersebut tidak akan ambil. Jadi itu kan kerugian buat kalian sebenarnya teman-teman, karena teman-teman itu sudah menggunakan saldo pelatihannya, tapi kalian nggak selesaikan sampai semua hak kalian. Jadi itu juga menjadi pertimbangan dari pihak evaluasi untuk menghentikan paket program ini. Mungkin teman-teman yang beli paket pelatihan seperti yang di berita ini mungkin bisa komen di bawah, kalian selesaikan atau enggak untuk pelatihannya semua, atau hanya mungkin 1-2 aja, lalu kalian nggak ikutin lagi. Jadi bisa komen di bawah ya untuk informasi saya juga. Lalu berikutnya, akibatnya tidak ada laporan mengenai penilaian serta pelatihan terhadap instruktur, sarana prasarana, dan program pelatihan untuk satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam masing-masing paket pelatihan. Yang saya bilang tadi, jadi karena kita nggak selesai programnya, jadi kita sudah bayar 1 juta buat 8 pelatihan misalnya, hanya 2 selesaikan, lagi 6 itu kita nggak ambil sama sekali. Itu jadi keuntungan juga buat pihak pelatihan, dan dia nggak perlu melakukan sertifikat, jadi nggak perlu ini. Tapi sisinya juga, jadi mereka nggak dapat ulasan karena kita nggak sampai sana untuk ngambil pelatihannya. Dengan demikian, manajemen pelaksana tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan evaluasi terhadap satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada di dalam masing-masing paket pelatihan tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, manajemen pelaksana memutuskan untuk menghentikan seluruh transaksi dan penjualan paket pelatihan. Teman-teman, jadi key point-nya adalah paket pelatihannya, bukan seluruh pelatihan di prakerja. Jadi pelatihan lain masih tetap ada yang pelatihannya sendiri-sendiri, jadi nggak paketan, itu tetap tersedia. Tapi untuk yang pelatihan yang paket, yang bundling, itu udah nggak ada lagi per tanggal 30 Juni kemarin. Oke, lalu halaman 2-nya ini. Jadi untuk info lanjut bisa menghubungi nomor sekian
atas nama Regi Wahono. Ini juga sudah ditantangani langsung oleh Ibu Deni Puspa Purbasari selaku Direktur Eksekutifnya. Sudah dicap juga. Lalu selain dari surat ini, saya juga cek untuk di Instagramnya Prakerja. Kebetulan juga ini baru 30 menit yang lalu. Sekarang udah 50 menit ya. Jadi dia menginfokan paket pelatihan yang berupa kombinasi beberapa pelatihan yang ditawarkan di mitra platform digital kini dihentikan. Itu duanya, tapi jangan khawatir. Peserta Kartu Prakerja tetap bisa mengikuti berbagai pelatihan dan mitra platform digital yang ditawarkan secara terpisah atau satuan. Jadi sekarang udah nggak ada lagi yang paketan. Jadi semuanya itu pelatihannya satuan aja. Jadi kita milih juga jadinya lebih fleksibel ya. Jadi nggak harus terpaku udah kadung di satu paket. Kita mau beli yang lain nggak bisa lagi. Seperti itu. Jadi kita sekarang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi begitu kita mau pelatihan baru kita beli. Kalau kita mau hold dulu kita bisa hold dulu. Seperti itu. Lalu berita lain lagi dari banyak. Saya cek dari beberapa sosial media sudah update. Bahkan ini baru sejam yang lalu ya. Dari ekonomi, bisnis, lalu juga dari CNBC Indonesia juga ada, lalu dari Kumpara juga ada. Sambil yang dari Kumpara ini aja, penyetopan paket pelatihan di Kartu Prakerja buntut disentil KPK. Jadi ini juga jadi tindak lanjut dari berita saya sebelumnya, di mana KPK menemukan pelatihannya sebaiknya dikurangi karena nggak efektif dan nggak efisien, dan berkesan fiktif karena kebanyakan kontrolnya susah. Jadi bisa kita lihat di sini edarnya per tanggal 30. Untuk mau baca bisa di pause ya untuk ininya ya, untuk videonya. Jadi artinya yang dihentikan adalah jenis pelatihan yang ditawarkan yang terdiri dari beberapa jenis pelatihan. Jadi yang produknya itu gabungan ya, yang paket yang saya bilang tadi juga. Paket ini dihentikan lantaran dinilai tidak ada mekanisme yang dapat memastikan peserta yang mengambil paket itu sudah menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan setelah mereka mendapat insentif tunai. Karena banyak yang saya bilang tadi juga, yang dia baru selesaikan 2, dapat sertifikat, ternyata sistemnya cair. Jadi untuk pelatihan yang berikutnya, karena mereka mungkin udah udah dapat, nggak perlu lagi, jadi mereka nggak lanjutkan pelatihan tersebut. Sedangkan kita sudah bayar, pihak Prakerja sudah mentransfer dananya ke platform tersebut. Tapi kita nggak ambil pelatihannya, jadi nggak ada nilai dan nggak ada sertifikatnya. Jadi itu yang membuat pihak penyelenggara menghentikan program ini. Oke, terdapat 2 hal yang ditemukan KPK. Pertama, lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih. Jujur saya dulu pernah dapat info kok untuk yang paket itu resikonya adalah kalian harus menyelesaikan semua itu sebelum jadwal insentif keluar. Jadi kayak teman saya ada, dia punya paket pelatihan juga, tapi dia langsung selesaikan di bulan itu juga. Jadi dia sampai sekarang pun masih aman sih, seharusnya nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman yang beli paket pelatihan, saran saya kelarin semua. Takutnya juga menghambat untuk insentif kalian ya. Di sini juga saya akan kasih link beritanya di deskripsi, jadi kalian bisa cek, kalian bisa baca-baca lagi lebih lengkap. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi bukan program prakerja secara total yang dihentikan, tapi hanya paket pelatihan yang ada sebelumnya itu ditiadakan sekarang. Jadi hanya paketnya satuan-satuan aja untuk membeli pelatihan. Semoga setelah ini pun program prakerja jadi semakin dan semakin baik, insentif makin lancar, dan juga makin on time. Dan buat teman-teman yang belum cari insentifnya, bersabar, pasti sedang diproses dan nantinya pun pasti akan segera cair. Jadi pastikan semua lengkap, data kalian, ulasan juga menjadi faktor yang menentukan ternyata. Jadi pastikan semuanya sudah lengkap, dan kalau sudah lengkap semuanya, kita tinggal tunggu aja. Memang sakit hati sih nunggu lama ya di PHP tanpa ada kepastian, tapi kita hanya bisa menunggu dan memastikan semua sudah syaratnya kita penuhi. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, please bantu subscribe, jadi teman-teman nggak ketinggalan untuk video-video terupdate tentang prakerja dari video ini. Ya, jadi pastikan kalian nyalakan loncengnya juga. Semoga bermanfaat, dan kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman yang mau chat saya langsung personal ke DM, bisa follow Instagram saya, nanti direct message ke Instagramnya, saya akan balas di Instagram. Karena di YouTube komentarnya kadang terlalu banyak, saya nggak bisa balas satu-satu untuk chatnya. Jadi karena kemarin kebanyakan minta cara ulasan, akhirnya saya buatkan cara mengecek dan mengisi ulasan pelatihan. Jadi saya buat seupdate mungkin biar teman-teman bisa tahu beritanya sebelum nanti malah terpengaruh sama berita-berita yang membelokkan berita sebenarnya. Jadi itu aja teman-teman. Jadi itu aja, dan sampai jumpa lagi di next video. Thank you.